hatiku Tuhan. Presiden yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Penatua Yocetusi. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria pasal 8 ayat 7 dan 8 sebagai nats pembimbing kita saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertaimu juga.
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah kami tahir, ya Allah, dan pertahankanlah kami dengan roh yang hidup. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami kembali pada kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kebenaran. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri
untuk mendengarkan berita hidup baru seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang menyatakan hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 piring. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah membawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencerut air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki
dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghilangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah buah minum, baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Pembacaan dan perenungan kita pada saat ini yang terambil dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 diberi tema mendengarkan Kristus menjamin masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yakin dan percaya bahwa perlindungan kepada kita adalah perlindungan dari Tuhan. Dan kita bersyukur sampai saat ini kita masih menjalani kehidupan ini. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan sungguh mengerti kesulitan yang kita hadapi. Namun yakinlah bahwa pertolongan selalu tepat pada waktunya, jika kita mau datang kepadanya dan mencari Dia. Percayalah, maka kita akan melihat keajaiban kasih karunia-Nya. Bukankah Tuhan Yesus telah menyatakan di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Jadi intinya adalah bahwa jika di setiap persoalan dan masalah yang kita alami yang sangat menghimpit kita, mari kita datang kepadanya, maka akan ada jalan keluar yang terbaik yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita di dalam hidup ini kita menghadapi atau mengalami situasi yang sangat sulit, atau mungkin sampai saat ini kita masih bergumul di dalam permasalahan itu? Bahkan kita tidak tahu bagaimana harus mengatasi permasalahan itu. Bahkan seluruh sumber daya dan kemampuan kita dicurahkan untuk bisa keluar dari situasi seperti ini. Tetapi kita tidak berdaya menghadapinya. Namun di saat yang genting tersebut, ternyata Tuhan menyediakan pertolongan yang tidak pernah kita duga. Kita mendapatkan solusi di luar perencanaan dan pikiran kita. Bahkan jalan keluar yang disediakan Tuhan tersebut melebihi daripada apa yang kita harapkan. Tentu saja ini adalah pengalaman iman yang sungguh berharga untuk kita semakin kuat, untuk kita semakin tegar
menghadapi perjuangan hidup ini. Inilah yang namanya mukjizat itu. Dan inilah pengalaman iman yang berharga, yang membuat kita semakin taat dan yakin kepada Tuhan. Peristiwa air menjadi anggur di sini mengajarkan kita bahwa menyelesaikan persoalan dengan datang kepada Tuhan adalah tindakan yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tertimpa masalah, apalagi masalah itu sangat berat, banyak dari kita yang lebih memilih mengatasi masalahnya dengan akal dan kekuatan kita sendiri. Kita enggan membawa masalah kita kepada Tuhan atau berkonsultasi dengan hamba Tuhan. Justru kita lebih memilih dan memulai mengkompromikan banyak hal, termasuk menerima masukan dan tawaran untuk mencari pertolongan yang instan ke orang pintar, ke dukun. Kalaupun ada yang datang kepada hamba Tuhan, yang dilakukannya hanya mengeluh dan meminta pertolongan yang sifatnya secara materi. Untuk itu, di sini Alkitab dengan keras memperingatkan kita agar kita tidak mengandalkan manusia dan selalu berharap kepadanya. Seperti terambil dalam Yeremia 17 ayat 5, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mau menolong kita asal kita mau datang kepadanya dan menyerahkan semua masalah kita seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Saat tuan rumah kekurangan anggur, Maria datang kepada Yesus dan menceritakan masalah yang dihadapi. Di sini Maria percaya bahwa mukjizat itu akan terjadi, dan oleh karena itu Maria memberikan perintah kepada para pelayan. Apa yang dikatakan Maria? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan dan percayanya Maria. Maria memperlihatkan kepada kita meminta dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan. Yang pertama, Allah di dalam Kristus adalah Allah yang bertindak dalam sejarah kehidupan dan pergumulan umatnya. Jadi di tengah-tengah krisis dan kehidupan yang runtuh, Allah menciptakan kehidupan baru, sehingga umat memiliki pengharapan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia sungguh tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, yang selalu berlindung kepadanya. Yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam takut akan Tuhan, hormat, segan, taat dan setia kepadanya. Matius 7 ayat 7 dan 8. Yang kedua, dibutuhkan ketaatan akan cara Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berkata-kata, pasti ada maksud dan kehendak yang perlu kita taati.
seperti pelayan yang diperintahkan menaruh air ke dalam pelayan. Di dalam pernikahan di Kana yang sedang kekurangan anggur, itu tidak akan terjadi mukjizat apabila para pelayan ini tidak bersedia mengisi 6 tempayan dengan air. Jadi firman Kristus adalah firman ilahi dan berkuasa serta berdaya cipta, tetapi tidak akan membawa perubahan apapun apabila manusianya tidak mentaati dengan setia. Firman Tuhan akan mengubah dan membawa pembaruan dan perubahan apabila direspon dengan ketaatan. Sebab melalui ketaatan melaksanakan firman tersebut, umat akan mengakui otoritas dan kekuasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hambatan terbesar bagi umat untuk mengalami perubahan dan penciptaan yang baru adalah keengganan dan sikap keras kepala untuk melaksanakan firman Tuhan. Ketidaktaatan adalah respon yang menolak secara sengaja karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, di dalam ketidaktaatan tidak akan pernah tersedia anggur keselamatan dari Allah. Dalam ketidaktaatan akan membangun suatu kebenaran menurut persepsi pikiran dan kehendaknya sendiri. Itu sebabnya kegagalan umat untuk mengalami kehidupan yang berlimpah bukan disebabkan oleh anugerah Allah yang kurang berlimpah, tetapi karena kekerasan hati mereka untuk taat kepada firman Tuhan. Sebaliknya, sikap iman adalah pengalaman spiritualitas yang membuka dan percaya sepenuhnya kebenaran dan firman Allah yang berkuasa dengan menyingkirkan sepenuhnya kebenaran diri sendiri, sehingga umat mengalami perubahan dan percaya perubahan dan keselamatan Allah. Namun perubahan itu tentu tidak hanya terjadi dalam kehidupan kita. Orang lain pun perlu mengecap dan merasakan perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi ketika kita mengandalkan Yesus dalam hidup kita, berserah kepadanya untuk mengendalikan hidup kita. Bagaimanapun kualitas hidup kita saat ini dan Anda sekalian, apakah kita sedang merasa di atas karena keberhasilan atau kita sedang frustasi akan hidup ini, hal itu bukanlah kehidupan yang sejati jika tidak kita biarkan Tuhan pegang kendali. Jika Tuhan mengendalikan hidup kita, maka kita akan kuat menanggung segala perkara. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, sekalipun pandemi ini tak berkunjung berakhir. Tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati situasi saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Yesus,
Tuhan, bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Bapa dan Yang Kuasa, dari anak dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tuhan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau masih boleh memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengar kebenaran firman, walaupun hanya melalui rekaman video. Ya Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, kami semua diingatkan kembali untuk tetap setia, taat, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang kami jalani. Ketika kami mau datang meminta pertolongan pada Tuhan, maka kami percaya Tuhan pasti menolong umat-Nya, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Berkati mereka Tuhan, berkati kepada mereka, berikan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu saja. Jika Engkau berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun sakit penyakit yang diderita akan sembuh dan dipulihkan dari sakit penyakit. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja GBIB Immanuel Tarakan. Berkati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Berkati para diaken dan penatua, berkati para pengurus pelkat, komisi-komisi, pegawai kantor, dan semua yang terlibat dalam setiap pelayanan di gereja kami. Berkati panitia-panitia yang ada, panitia pembangunan gedung konsistori, guest house, dan ruang Yapeni GPIB Immanuel. Dan juga berkati panitia pembangunan ruang serbaguna yang ada di Posperkes Eklesia. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi hamba Tuhan. Berkati Pendeta Retno Wendelinasya Sumaredi STH. Berkati di dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Berkati keluarga, suami dan anak-anak terkasih. Berikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan selalu. Berkati juga Pendeta Gloria Tevani Salom STH. Berikan dia kekuatan, kemampuan, dan kesehatan selalu. Jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Khususnya berkati di dalam tugas dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Tarakan yang ditempatkan di Posperkes Eklesia. Saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan di dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya pada saat ini di tengah-tengah resesi dunia ini. Kami juga mau berdoa bagi mereka pada saat ini yang berulang tahun, baik hut kelahiran maupun perkawinan. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah sukacita yang boleh mereka rasakan. Dan biarlah mereka selalu bersyukur atas kasih anugerah yang mereka rasakan dengan bertambahnya usia. Dan akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, berikan makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang Allah yang telah memberikan berkat yang limpah bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur kepada dan dengarlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita berikan kesembahan kita kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan organ tubuh dan darahnya,
yang Engkau persembahkan bagi kami dari dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat Minggu 17 Januari 2021, Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GBI Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan ibadah hari ini akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 di GBI Immanuel Tarakan. Penanggung jawab dan pemimpin persiapan Pendeta Rusma Besiaraan Marti SPH, seluruh presiden PR P1 sampai P8, kantor organis, operator multimedia dan operator sound system yang bertugas di gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pelaksanaan pertemuan warga sini jemaat disampaikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka untuk melaksanakan pertemuan warga sini jemaat dalam rangka menyampaikan saran dan masukan untuk program kerja 2021 dan 2022 akan dialihkan pelaksanaannya melalui kotak saran yang akan ditaruh di depan pintu masuk gereja. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan dapat menulisnya pada form yang akan disediakan dan memasukkannya ke arah jemaat sangat memberikan aturan akan dapat disampaikan. Panitia pembangunan untuk konsesori, guest house dan ruang saat siapa yang dimiliki. Informasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral ukuran 21, dapat langsung menghubungi panitia lewat Bapak Reni Samandan dengan nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Minggu 17 Januari 2021. Atas perhatiannya jemaat kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya, serta menjadi berkat bagi sesama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.